kita belajar atau memahami tentang supervisor itu diharapkan seperti apa. Hari ini belajar yang mungkin teman-teman dulu pernah jadi supervisor, teman-teman sudah. Oh, kemarin saya kurang ini, saya baru begitu. Kemudian nanti memastikan bahwa kualitas supervisor yang kita harapkan teman-teman sudah bisa membantu. People-nya harus dibenerin, prosesnya harus dibenerin, dan mempunyai budaya disiplin ini. Udah, kalau ini dapat, jadi. Semangat pagi! Pagi, 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 yes! Baramuti excellent! AGM BSSN! Budaya yang melesat! Yang penting ada rasa care aja sih di diri kalian. Dengan adanya rasa care, nanti mungkin Pak Edison cerita tentang niat, ya kan? Nah, kemudian juga disiplin eksekusi, dan seterusnya itu akan berjalan. Tapi harus menumbuhkan nih rasa care itu terhadap perusahaan. Kalau teman-teman bisa menumbuhkan itu, yakinlah itu akan kembali lagi ke teman-teman juga. Halo, perkenalkan nama saya Farah Susanti dari Departemen Principal Mine Engineer dan saat ini saya menjabat sebagai Mining Development Project Section Head. Nah, menurut saya training ini benar-benar relatable banget nih, apalagi buat posisi saya saat ini sebagai Section Head. Dari pembukaan aja, dari hari pertama, menurut saya itu udah tertampar ya, karena di situ tuh dijelaskan tuh kira-kira tantangan apa saja yang akan saya hadapi dan sebelumnya sudah saya hadapi begitu, dan juga di situ dijelaskan sih bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan juga yang lebih bagusnya lagi adalah di materi training tersebut juga dijelaskan apa sih sebenarnya harapan top management terhadap saya di posisi sekarang ini. Semangat pagi, 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 yes, Baramuti excellent. Perkenalkan, saya Muhammad Taher dari Departemen Engineering, jabatan sekarang di Senior Mine Engineer. Menurut saya terhadap kegiatan ini cukup menarik. Jujur, baru pertama kali saya mengikuti acara seperti ini. Dulu sebelumnya di perusahaan sebelumnya nggak ada nih terkait pembelajaran role model kita dan bagaimana kita disiplin dalam melakukan eksekusi. Jadi di sini saya banyak banget belajar dari hari pertama. Ya, Pak Widada kata sambutan terkait apa fungsi kita di sini sebagai karyawan untuk bisa mengembangkan bisnis, serta ada juga kata sambutan dari Pak Deden di mana kita ada satu kuncinya yaitu care, peduli atas antar sesama kita. Jadi itulah yang menjadi kunci kita untuk bisa mengembangkan perusahaan ini. Rencana saya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari pada training kali ini terhadap tantangan-tantangan yang ada di sekitar, yaitu adalah membagi tantangan-tantangan tersebut berdasarkan tingkat urgensinya dan importannya. Nah, setelah kita bagi hal tersebut, kita coba buatkan skala prioritas. Nah, setelah kita melakukan pembagian berdasarkan skala prioritas, kita coba lihat masalah yang ada di dalam tantangan-tantangan tersebut apa. Nah, itulah yang nanti akan kita selesaikan, baik itu berdasarkan dengan cara PDCA-nya terhadap operational excellence-nya ataupun terhadap people-nya, yaitu IPO-nya, input, proses, dan output-nya yang akan kita cari. Hai, nama saya Lina. Saya dari Finance Department, jabatan saya di AR Invoice Section Head. Yang saya dapat dari training ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dengan berkolaborasi dengan divisi-divisi lain. Dengan training ini
Juga saya ada berkesan satu Pak, atas kata-kata Pak Deden saat hari kedua pembukaan training. Satu pesan Pak Deden, kita harus care. Terima kasih buat tim Bali yang telah mengadakan training ini. Semoga kedepannya semakin ada banyak lagi training-training lanjutan yang akan diadakan. Selamat pagi, nama saya Obar Katuto, saya dari Departemen Finance. Posisi saya sebagai Section Head di Finance, di mana kita diajarkan untuk mindset. Kita terus belajar bagaimana bisa menumbuhkan growth mindset. Growth mindset adalah pola pikir yang berkembang. Kemudian kita juga bisa menentukan paradigma. Paradigma adalah sudut pandang, di mana setelah sudut pandang ini terjadi, kita melakukan perilaku, perilaku sehingga menjadikan karakter yang bagus, tegas, mumpuni. Dalam hal ini, kombinasi dari keempat item ini akan membentuk ekosistem yang bagus buat perusahaan ini. Satu hal bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya itu menjadi sempurna, tetapi minimal kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas, ataupun output hasil yang didapat pun bisa lebih maksimal. Terima kasih. Hai, nama aku Amelia, aku dari Departemen Internal Audit. Aku menjabat sebagai Internal Audit Section Head. Dengan adanya training ini, tentu tujuan akhir yang diharapkan yaitu adanya good performance, di mana good performance itu dapat terbentuk dengan adanya people excellence dan operational excellence. Training ini memberikan banyak manfaat untuk Departemen Internal Audit, terutama membentuk tim internal audit untuk lebih disiplin dalam melakukan eksekusi untuk setiap program kerja yang sudah dibuat. Perkenalkan, nama saya Anggiat Panangyan Sibuya. Saya dari Departemen Operation Support and Technical Services, Head Office. Jabatan saya selaku Technical Services Section Head di HO. Program ini sangat luar biasa ya. Bahwasanya banyak hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita kerjakan dan bisa kita perbaiki, dan itu berdampak sangat baik ke depannya, seperti itu. Kalau saya boleh izin mengutip dari CEO kita, Bapak Widada, kita harus melakukan yang terbaik berulang setiap hari dengan konsisten. Karena tantangan manapun ketika kita berusaha yang terbaik dan berulang pasti akan menemukan celah, itu akan berhasil kita atasi setantangan seberat apapun yang akan kita hadapi di perusahaan ini, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ari Purnomo, saya berada di Departemen IT. Saat ini saya menjabat sebagai IT Section Head, lokasi saya ada di Head Office. Untuk training supervisor dan disiplin karakter ini sebenarnya banyak menawarkan manfaat. Antara lain yaitu pertama terkait peningkatan produktivitas, kemudian kualitas kerja yang lebih baik, poin ketiganya yaitu pengelolaan waktu yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, baik itu secara tim maupun secara personal, kemudian mengurangi konflik dan kebingungan, dalam arti kita akan lebih tahu bagaimana caranya men-treat komunikasi antara Departemen A ataupun dengan internal tim kita sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Yenin Raini. Saya dari Departemen Sales Operation, posisi saya Sales Operation Section Head. Selama 3 hari, kami belajar tentang inisiatif in action, belajar tentang disiplin in action, dan menurut saya itu benar-benar bagus banget programnya, karena bisa saling mengenal satu sama lain, sama tim member yang lain, terus bisa kita mengasah soft skill dan hard skill kita, terutama di bidang inisiatif dan disiplin in execution. Harapannya untuk kedepannya, semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dapat di training ini, dari maestro-maestronya, dari coachnya juga, terus makin dekat sama teman-teman yang lain. Jadi menurut saya program ini benar-benar bagus untuk diadakan berlanjut. Tim Bali keren banget, program-programnya makin bagus, makin keren. Sukses Tim Bali! Semangat pagi, yes, Bara Multi Excellent. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana dari Departemen Sales Operation dan jabatan saya sebagai Sales Operation Supervisor.
Terkait dengan program ini menurut saya sangat thoughtful, mindful, dan ini juga jadi salah satu dorongan support dari manajemen untuk bisa leveling up di jabatan supervisor, dan saya harap ini menjadi program-program continue yang bisa leveling up dan boosting semangat-semangat kita untuk mengerti dan memahami dan memberi kontribusi sebagai supervisor ataupun jabatan lainnya. Oke, terkait dengan tantangan spesifik yang kemudian akan kita hadapi di kemudian hari, yang pertama adalah saya ngerasa bahwa dari program ini kita banyak diberikan ide ataupun problem solving seperti apa kalau misalkan kemudian hari kita dapetin tantangan gitu. Jadi menurut saya karakteristik yang kita harus miliki adalah terkait dengan resilience gitu. No matter what the situation is, kita punya peluru-peluru untuk bisa solving problem tersebut. Dan saya rasa dengan program ini saya banyak belajar, banyak mendengar, dan banyak melihat bagaimana sampel-sampel yang sudah ada di AGM BSSR ini. Halo, salam kenal semuanya. Saya Fatih Munib dari Departemen HCGA dengan jabatan saat ini Recruitment and Assessment Supervisor. Menurut saya training ini sangat visioner dan sebagai wujud nyata komitmen dari manajemen dalam rangka mencetak leader-leader yang ada di AGM BSSR. Dikarenakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dari yang akan kita duga. Oleh sebab itu butuhnya leader-leader dari dalam yang memang mengenal dengan karakter AGM itu sendiri. Pertama yang akan saya lakukan adalah sekembalinya dari training ini adalah menyatukan visi, menyamakan irama di dalam tim saya agar dalam mengeksekusi setiap plan yang akan kita tetapkan bersama nanti jadi lebih smooth. Dan saya rasa program ini harus tetap berjalan dan continue agar leader-leader yang diciptakan itu jadi lebih banyak dan lebih berkualitas. Halo, perkenalkan nama saya Ervin. Saya dari Departemen Accounting. Di sini saya sebagai Financial Reporting Supervisor. Menurut saya program ini sangat baik sekali karena program ini terkait dengan pengembangan diri, self-discipline, di mana membantu pembentukan karakter pribadi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Manfaat yang saya dapat tentunya adalah perihal baru tentang habit dan disiplin culture, di mana hal-hal tersebut adalah sesuatu yang akan membuat kita memberikan efek besar terhadap perusahaan sehingga tujuan perusahaan itu tercapai. Semangat pagi! Pagi, yes, Baramulti Excellent. Perkenalkan, nama saya Bogi dan saya dari Departemen Engineering, section jabatan saya Senior Geologist dari section Geologi. Menurut saya training ini sangat baik karena merupakan bagian dari visi dan misi perusahaan untuk menciptakan karyawan atau calon pemimpin yang baik, di mana seorang calon pemimpin yang baik itu memiliki tiga kombinasi antara skill, attitude, dan habit. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma. Saya dari divisi GA, General Affair. Manfaatnya sih banyak banget sih. Yang pertama tuh selain menambahkan ilmu agar saya menjadi SPV yang baik, dan juga saya ingin meningkatkan keterampilan saya untuk memimpin tim saya agar naik level lah. Saat ini udah cukup baik ya. Mungkin ditambahkan lagi untuk seperti alat peraganya yang lebih banyak mungkin ya kalau menurut saya. Jadi kita tuh lebih banyak prakteknya di situ untuk dijalankan di dalam dunia kerja kita sih. Seperti itu kalau menurut saya untuk peningkatannya. Tentunya bagus ya, training ini membuka mata kita semua bagaimana memandang secara next level tentang disiplin, dan pastinya akan membantu kita dalam memaknai disiplin dan menerapkan disiplin di setiap kegiatan pekerjaan kita. Tentunya dengan membangun habit positif dan mulai dengan 1% setiap harinya lebih baik,
sehingga tantangan-tantangan spesifik di depan itu bisa kita atasi secara as a team, dan sebagai supervisor bisa mengelit dan men-solving tantangan tersebut. Kesan dan pesannya sih ini sangat inspiring ya, jadi menginspirasi kita semua dalam membentuk karakter kita di tempat kerja, dan efeknya juga akan berkelanjutan hingga ke keseharian kita. Perkenalkan, nama saya Kansa Khairunisa sebagai LC Operation di Divisi Finance. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Bali karena kebetulan ini adalah kesempatan pertama saya menjadi seorang supervisor. Sebelumnya, saya tidak mempunyai gambaran sama sekali. Namun, setelah mengikuti training ini, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan wawasan bagaimana menjadi seorang supervisor yang profesional. Dan harapan kedepannya saya dapat membimbing tim menjadi lebih baik dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Terima kasih. Untuk training di supervisor dan disiplin kultur ini sangat baik dan bagus banget buat saya pribadi ya. Karena saya berada di level supervisor ini adalah pertama kali, dan memang pengalaman saya begitu luar biasa. Untuk berada di level dan titik ini itu tidaklah gampang dan mudah. Dan dengan adanya training ini membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa naik 2 step langsung, bukan lagi 1 step langsung. Cara menerapkan prinsipnya yaitu yang seperti sudah diajarkan pada training ini adalah yaitu dengan niat. Dengan niat itu kita bisa mencapai suatu tujuan yang baik, dan tidak lupa juga untuk bisa selalu belajar dan belajar lagi, tidak pernah lelah untuk belajar untuk mencapai tujuan kita dengan baik. Halo, saya Yona Asnelia dari Departemen IT. Sekarang saya sebagai programmer spesialis. Dari agenda training 2 hari ini, saya mendapatkan banyak hal, banyak pelajaran, banyak masukan-masukan, terutama dari Coach Edison dan beberapa coach lainnya. Bagaimana terkait mendisiplinkan diri, mendisiplinkan cara bekerja, dan juga beberapa masukan lainnya yang sangat bermanfaat untuk dalam lingkungan kerja. Kemudian juga banyak sekali masukan seperti masukan dari Pak Widada yang memberi banyak pengetahuan terkait bagaimana bekerja dalam tim, tidak hanya di tim internal tapi juga antar departemen, bagaimana kita harus bekerja extra mile karena semua bagian itu memiliki porsi dan manfaatnya masing-masing. Kemudian hal-hal besar dari masing-masing unit ini kita kolaborasikan menjadi hasil kerja yang sangat bagus. Halo, saya Hafiz Yunadi. Saya salah satu yang diberi kesempatan mengisi materi training supervisor and discipline culture. Kita ingin culture yang mereka miliki saat ini bervariasi ini bisa menjadi culture yang kita inginkan sangat bisa diandalkan, yaitu tough gitu ya, tough, disiplin, dan jujur kita harus akui saat ini Baramulti sangat membutuhkan kaderisasi untuk kita bisa memunculkan star-star baru lah di lingkungan internal kita. Namun tentu di balik suportifnya manajemen itu kita ingin output dari peserta kita mereka bertransformasi menjadi tim yang kokoh seperti yang saya bilang tadi, yang dibangun dari orang-orang yang memiliki disiplin yang tinggi terhadap eksekusi, planning, dan juga itu tadi tough, peduli, tough, tidak hitung-hitungan. Nah, 3 hari ini kita semuanya bersama-sama mengikuti training yang disajikan secara apik oleh Bali. Tujuannya sebenarnya adalah kita tuh ingin membangun kekompakan antara masing-masing supervisor yang ada di HO. Karena kita tahu kita sendiri terdiri dari banyak departemen dan itu semuanya diharapkan dapat bekerja sama secara apik dan kompak dalam pekerjaan sehari-hari. Di mana teman-teman supervisor banyak mendapatkan tugas ataupun tantangan untuk dapat berkolaborasi dan menerima tantangan
untuk saling men-challenge ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing. Training ini seru banget sih gitu ya, walaupun sehari-hari kita memang terdiri dari beberapa departemen dan mungkin awalnya memang belum terlalu akrab, tapi karena kita benar-benar bersama bareng-bareng 3 hari ini, dan akhirnya beberapa teman-teman yang awalnya mungkin masih kaku, belum hanya sekedar sapa hai-hai, tapi alhamdulillah dengan 3 hari ini komunikasinya jadi lebih terbuka, keakrabannya juga jadi lebih dapat, jadi keren banget. Dan thank you manajemen BSSR AGM dan juga tim Bali yang sudah menyelenggarakan training ini. Training ini sangat banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan, terutama untuk penerapan kinerja kita sehari-hari dan tentunya di level teman-teman supervisor. Semangat pagi, yes, bareng multi excellent. Kali ini Bali dengan para supervisor, di mana kali ini kita memperdalam peran para supervisor untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga bisa mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Peran supervisor itu tidak hanya sekedar mengawasi, tapi harus punya kemampuan, kreativitas untuk berinisiatif, membuat pola pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Melalui apa? Melalui peran orang-orang yang ada di dalam timnya dan melalui proses kerja yang simple, proses kerja yang tersistem dengan baik. Selamat berkarya hebat, semoga kita selalu tetap menjadi pelopor, menjadi gudang jawara yang melesat. Semangat pagi, yes, Bara Multi Excellent. Commander and Captain Andi Paladio.